Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang berbahagia, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang alat-alat bersuci materi fikih kelas 7. Kebersihan adalah sebagian dari iman, dan menjaga kebersihan berarti menjaga kehidupan manusia serta lingkungan. Bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Istilah toharoh dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Bersuci menempati kedudukan yang penting dalam ibadah. Setiap orang yang akan mengerjakan sholat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu toharoh, seperti berwudu, tayamum, atau mandi. Perbedaan bersuci dan membersihkan. Bersuci lahiriah atau hissiyah yaitu meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, hasud, dendam, nifak, dan riya. Bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri, tetapi membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Dasar hukum bersuci adalah surah Al-Baqarah ayat 222. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang yang membiasakan dan selalu membersihkan diri dengan bersuci, baik badannya, pakaian yang melekat pada tubuhnya, dan lingkungan sekitarnya. Kedudukan air dalam bersuci. Tahukah kamu terbagi menjadi berapa bagian air untuk bersuci? Perlu diketahui, alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Alat yang paling utama untuk bersuci tadi adalah air. Namun, tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagiannya dan ditinjau dari segi hukum penggunaannya. Air ditinjau dari pembagiannya. Secara garis besar, alat yang dapat digunakan untuk toharoh ada dua macam, yaitu air dan benda selain air atau benda padat. Air merupakan alat toharoh yang utama, meskipun tidak semua air dapat kita gunakan untuk toharoh. Air yang boleh digunakan untuk bersuci yaitu: pertama, air hujan. Air hujan adalah air yang berasal dari uap air laut kemudian membentuk awan, dan pada ketinggian tertentu akan membentuk kristal es, lalu berubah menjadi butiran air dan jatuh lagi ke bumi. Kedua,
air dari mata air. Air mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke tanah yang tidak terpengaruh oleh musim. Contoh, air pada mata air Sungai Berantas. Ketiga, air laut. Air laut adalah air berada di samudera. Air laut dapat digunakan untuk bersuci. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami berlayar mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Jika kami menggunakannya untuk berwudu, kami akan mengalami dahaga. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah menjawab, "Air itu suci dan bangkai yang terdapat di dalamnya halal dimakan." Keempat, air sungai. Air sungai adalah air yang mengalir di sepanjang sungai secara terus-menerus. Yang kelima, air sumur. Air sumur adalah air yang terdapat pada lubang atau galian dengan kedalaman tertentu. Sesungguhnya, air atau sumur bid'ah adalah suci, tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Keenam, air es atau air salju. Air es atau salju adalah air yang berasal dari butiran uap air berwarna putih yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat temperatur udara di daerah itu berada di bawah titik beku. Yang ketujuh, air embun. Air embun adalah air yang berasal dari uap yang menjadi titik-titik air. Contoh, butiran air yang terdapat pada dedaunan. Itulah tadi air-air yang boleh digunakan untuk bersuci. Setelah kita pelajari, ada 7 macam air. Kemudian kita akan mengetahui air suci tetapi tidak mensucikan. Air suci yang tidak mensucikan atau air tahir ghairu mutahhir, yaitu air suci tetapi tidak menyucikan, yakni air yang halal diminum tetapi tidak sah jika untuk bersuci. Air ini sekalipun suci tetapi tidak dapat dipergunakan untuk menghilangkan hadas. Termasuk dalam kategori air ini adalah air suci yang tercampur benda-benda suci lain dan hilang nama airnya secara mutlak. Contoh air suci tetapi tidak menyucikan antara lain air buah-buahan atau air kelapa, air yang dikeluarkan dari pepohonan atau nira, air suci yang tercampur benda-benda suci lain seperti air teh, air kopi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang air mutanajjis. Air mutanajjis yaitu
Air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Air semacam ini tidak dapat dipergunakan untuk toharoh, baik untuk menghilangkan najis maupun hadas. Contoh air mutanajis ini adalah: pertama, air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya karena terkena najis. Kedua, air yang belum berubah warna, bau, dan rasanya, tetapi jumlah airnya sedikit, kurang dari 2 kulah atau kurang dari 216 liter. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang air mustakmal. Air mustakmal yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kulah dan bekas pakai, telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran atau najis yang dapat mengganggu kesehatan. Kemudian kita akan mengetahui tentang air musammas, yaitu air yang makruh dipakai bersuci. Yang termasuk jenis air ini adalah air yang dijemur atau terkena panas matahari dan disimpan dalam bejana atau bak penampungan atau wadah yang bisa berkarat selain dari emas dan perak. Benda-benda bersuci selain air. Benda padat. Bersuci dengan batu. Bersuci dengan batu agar hasilnya bersih dan sekaligus mensucikan, maka harus dipenuhi syarat-syaratnya. Cermati syarat-syarat berikut ini. Menggunakan 3 buah batu. Batu yang digunakan dapat membersihkan. Belum mengering, belum berpindah, tidak bercampur, tidak meluber. Batu dalam keadaan tidak basah. Batu dalam keadaan suci. Menggunakan benda padat selain batu. Selama belum menemukan air dan batu, kita juga dapat mengamati untuk menemukan benda-benda lain, yaitu tisu, ranting, dan dedaunan kering yang dapat digunakan untuk bersuci dengan cara mengikuti prosedur. Hikmah dalam penggunaan alat-alat bersuci. Bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Air bersih adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup, terutama manusia, membutuhkan air dalam volume yang paling banyak dibanding makhluk hidup lainnya. Jika muncul krisis ketersediaan air bersih yang diakibatkan oleh pemborosan penggunaan air, maka manusia adalah makhluk yang paling berdosa dan paling merasakan dampaknya. Bersuci dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Penggunaan air bersih untuk bersuci secara tepat juga memberikan jaminan terhadap kelangsungan ekosistem di sekitar kita. Tumbuhan dan hewan dengan segala jenisnya pasti membutuhkan air untuk menjaga hidupnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.